Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Mahir Show. Seperti biasa, The Mahir Show selalu menampilkan bintang tamu yang spektakuler. Inilah The Mahir Show. Kali ini bintang tamu kita adalah seorang yang sangat legendaris, yaitu Ibu Mislaini. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Firda juga? Alhamdulillah saya juga baik, luar biasa Ibu, sehat ya. Ibu boleh diceritain nggak gimana awal mula Ibu bergabung di SIN? Oh, ya begini ya ceritanya. Waktu itu tahun 2000 saya ada berkenalan dengan salah satu tetangga, yaitu yang berasal dari Madura. Beliau itu adalah Bapak Sirajuddin Munir, yang kebetulan beliau itu tetangga saya dan kami sudah seperti keluarga. Jadi ngomong-ngomong mengenai pendidikan, malah beliau mengatakan begini, karena kita juga lagi sedang menyekolahkan anak di Arab, jadi banyak kesulitan-kesulitan juga yang kita temukan. Jadi beliau mengatakan, Ibu tolong doain ya, dalam pemilu tahun 2000 ini insya Allah, kata beliau, PKB kalau menang sekolah Indonesia akan berdiri di Mekah. Dengan sendirinya saya juga kaget ya, Alhamdulillah. Tapi dengan persahabatan yang selalu terjalin dengan beliau, beliau mengatakan, Ibu kalau ini misalnya benar-benar terjadi nanti, kami mengharapkan supaya Ibu nanti bisa mengajar di sekolah gitu. Ternyata memang dalam pemilu 2000 itu partai PKB itu termasuk yang berhasil ya, kemudian yang menjadi presidennya waktu itu saya lupa ya Bapak. Kalau PKB itu kalau nggak salah Gus Dur. Ya, iya. Alhamdulillah Bapak Gus Dur terpilih sebagai presiden, dan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia yang sudah lama juga berada di Arab, yang kebetulan mempunyai keluarga, jadi ingin mendirikan sekolah Indonesia itu benar-benar terwujud di Mekah. Kan sama-sama diketahui kalau pergi sekolah ke Jeddah itu jauh dan juga memerlukan biaya yang banyak gitu. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah pada tahun 2000 Juli itu sudah resmi sekolah didirikan. Pertama saya mengajar itu muridnya 24 orang kalau tidak sekeliru. Jadi saya diminta untuk menjadi guru pada waktu itu. Kebetulan juga yang melamar ya waktu itu menjadi guru ada 7 orang. Cuman ini sebagai motivasi saja. Cuman karena saya salah satunya yang punya ijazah pendidikan, yang waktu itu saya juga D3, cuman alhamdulillah saya terpilih untuk menjadi guru. Alhamdulillah sampai sekarang, yaitu tahun 2021 saya mengakhiri tugas di SIM. Kalau cerita mengenai kenangan-kenangan, sebenarnya banyak sih kenangan-kenangan yang pahit dan manis waktu kita pertama mengajar di sekolah Indonesia Mekah itu. Ibu sudah bergabung di sekolah Indonesia Mekah itu selama 20 tahun ya? Iya, sampai sekarang. Masya Allah. Ya, jadi tentunya banyak ya Bu ya kenangan-kenangannya yang tersimpan dalam hati Ibu gitu ya. Boleh diceritain nggak kenangan yang paling sangat berkesan selama Ibu mengajar? Tapi mungkin nanti kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di The Mahir Show. Nah, Bu, tadi kan itu Ibu ternyata sudah selama 20 tahun ya bergabung dan memang salah satu orang yang pertama ya mengajar di SIM. Untuk kenangannya yang paling berkesan itu apa Bu? Ya maklum ya, kita namanya berada di negara orang juga ya, dan lagi tidak memakaikan bahasa kita.
Yang kebetulan ya pertama saya memasuki kelas itu anak-anaknya itu yang pada umumnya berbahasa Arab karena bahasa ibunya atau bahasa kesehariannya adalah bahasa Arab. Sedangkan kita ingin menyampaikan pelajaran yang berbahasa Indonesia. Sama sekali sepertinya pertamanya tidak nyambung. Tapi alhamdulillah ya berkat pengalaman-pengalaman saya harus menerjemahkan dulu ke dalam bahasa Arab baru mencari artinya ke bahasa Indonesia. Maklum kan beda jauh dengan keadaan kita. Kalau kita mau menerangkan apa misalnya PPKN, pemerintah di sini kan berbeda dengan cara kita. Apalagi dalam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu tumbuh-tumbuhan segala macam, itu mereka akan melihat alam sekitar yang ada di sini. Sedangkan mereka melihat gunung di sini kok warnanya coklat gitu kan. Sedangkan kita harus menerangkan negara kita adalah negara yang amat subur, yang selalu hijau yang malam gitu kan. Ada panas, ada hujan gitu. Sedangkan di sini rata-rata kan tidak pernah mereka menemui hujan gitu. Jadi alhamdulillah apa artinya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu ya dengan saya menerjemahkan dulu ke dalam bahasa Arab baru mereka mengerti. Kadang-kadang mereka itu lucu juga. Apa sih yang dibilangin ibu guru itu? Kalam, ada kalam, mana manifam katanya. Secara anak sini kan biasa gitu. Cuman alhamdulillah saya karena sudah duluan dari mereka ke sini ya sedikit-sedikit mengerti juga gitu. Oh sepertinya apa sih yang dibicarakan ibu guru itu katanya saya nggak paham gitu. Akhirnya kan terpaksa kita juga berbahasa Arab dulu gitu. Tapi lama-lama cuman saya untuk demi mendisiplinkan mereka supaya biasa berbahasa Arab, saya bicara sudah sebulan 2 bulan sekolah masih aja sulit gitu kan. Mereka sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya kalau nanti ada di antara kalian kita bikin aturan. Kalau misalnya kalian masih berpakai bahasa bahasa Arab, kalian tidak akan bisa bahasa Indonesia. Sedangkan pelajaran ini harus berbahasa Indonesia gitu. Jadi kalau siapa yang masih bicara di kelas, saya ibu guru akan kasih denda, yaitu 1 kalimat 1 rial. Akhirnya mereka kan takut gitu, dan lucu juga mereka sambil tertawa-tawa gitu. Tapi ya namanya anak-anak gitu kan, mereka juga alhamdulillah cepat juga bisa mengerti gitu. Tapi alhamdulillah mungkin sebulan 2 bulan yang saya tanamkan disiplin seperti itu, alhamdulillah lama-lama mereka alhamdulillah bisa. Terus yang kedua, yang lucunya mereka itu kan pada sudah sekolah Arab. Jadi saya untuk mendekatkan diri kepada anak-anak itu, saya misalnya melajari menulis bahasa Indonesia. Mereka biasa menulis dari kanan ke kiri. Jadi kita harusnya dari kiri ke kanan gitu, cara bukunya kan begitu. Akhirnya saya satu-satu pegangin tangannya, pelan-pelan diajarkan bikin A, B, C gitu. Akhirnya mereka ajib katanya, bu gurunya kok amat sayang sekali ke muridnya gitu, sampai tangannya dipegangin nulis gitu. Itu kenangan yang sangat manis gitu ya. Mereka itu kita juga sambil belajar gitu kan, apa tantangan dari mereka. Jadi mereka juga ibunya sangat sayang sekali. Karena ternyata apa? Kalau sekolah Arab biasanya orangnya kan keras-keras. Dia anak-anak itu ada rasa takut, rasa benci sama gurunya gitu. Tapi dengan ada cara seperti itu, kita lebih pendekatan gitu sebagai seorang ibu gitu. Jadi mereka dengan sendirinya juga mencintai dan menyayangi gurunya gitu. Itu paling yang artinya berkesannya, yang mungkin tidak kita temukan di alam pendidikan kita di sana gitu ya, kena langsung bahasa kita. Kalau untuk usia siswanya sendiri Bu, saat itu apakah semuanya rata? Mungkin kan dimulai kelas 1 SD itu sekitar 6-7 tahun, atau memang berbeda-beda usianya? Nah itulah pengalamannya yang sangat juga berbeda. Biasanya kita tahun ajaran baru itu anak-anak umumnya kelas 1 7 tahun. Ini yang saya alami itu, anak-anak itu ada yang umur 7 tahun, ada yang 8, ada yang 9, bahkan sampai 12 tahun. Jadi waktu itu masih sistem CAO, jadi 3 bulan sekali baru ujian gitu ya. Jadi
yang sudah agak bisa kita pisahkan, yang sudah agak bisa, yang biasanya yang cepat besar agak cepat ngerti gitu, jadi agak bisa lancar. Jadi setelah 2 CAO itu kita kita ambil inisiatif sendiri gitu, supaya membagi anak ini jangan sama gitu, umur 12 tahun seharusnya sudah kelas 4, ada kelas 5, 6 ya, masih kelas 1 gitu, tapi ya bagaimana lagi, akhirnya kita naikkan ke kelas, masih dalam 1 tahun itu sudah ada kelas 2 gitu, begitu. Baiklah pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita. Masih ada pertanyaan selanjutnya yang bikin semakin menarik, kita lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali di The Mahir Show. Saat ini saya masih bersama dengan Ibu Mislaini. Ibu, untuk harapan dan pesan kepada kita semua yang masih berada di SIM, dan ya harapan Ibu gitu untuk kemajuan SIM itu apa? Harapan saya mudah-mudahan guru-gurunya yang sekarang akan selalu tetap berjuang dan tetap semangat untuk mewujudkan visi dan misi dari sekolah SIM sendiri gitu. Dan harapan saya juga kepada anak-anak siswa-siswi SIM supaya mereka lebih tekun belajar, benar-benar belajar dengan baik. Alhamdulillah, artinya saya melihat perkembangan pendidikan di SIM itu sangat-sangat luar biasa, dengan bimbingan dari guru-gurunya yang sangat semangat dan sangat sabar. Akhirnya anak-anaknya sangat berprestasi sekali gitu ya. Alhamdulillah, mulai tahun berapa ya, kalau tidak salah mulai tahun 2003 itu sudah ada acara-acara perlombaan antar sekolah luar negeri. Alhamdulillah SIM itu tidak pernah membawa tangan kosong pulang. Biasanya kalau tidak piala 1, piala 2 gitu. Apalagi di zaman pandemi, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, kesuksesan anak-anak itu sangat-sangat luar biasa sekali. Mereka sudah bisa mencapai kemenangan-kemenangan secara bukan nasional saja, juga secara internasional atau antar sekolah luar negeri. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga harapan saya, karena sekolah itu berada di Tanah Suci ya, mungkin juga bersama pendiri-pendiri sekolah awalnya mencita-citakan supaya sekolah Indonesia tetap bisa menghasilkan atau memproduksi sekolah anak-anak murid yang berprestasi dan sebagai hafal Al-Quran. Karena itulah cita-cita atau niat baik dari para pendiri sekolah, supaya mereka bisa hidup dunia akhirat bahagia gitu, dengan ilmu yang mereka peroleh, apalagi agama dan hafal Al-Quran. Insya Allah mereka akan hafal Al-Quran dan selalu mengamalkannya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga harapan dan doa dari Bu Mis itu tercapai. Amin. Amin, insya Allah. Baik Bu Mis, terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini sudah mau berbincang di The Mahir Show. Dan juga terima kasih kepada pemirsa hari ini yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.